Mbak Fania ya? Iya, selamat masuk. Terima kasih, Bu. Ya, silakan dulu Mbak ya. Mau duduk sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini. Oke, silakan dulu. Ya, gimana? Posisinya sudah siap belum? Oke, duduk sebentar dengan nyaman. Ruangannya terlalu dingin atau terlalu panas? Berapa sih, Bu? Udah panas. Jadi, sebelumnya ya, kan terima kasih karena di ruang sebelumnya itu kegiatannya habis dari mana? Saya dari lagi kegiatannya sekarang lagi ada kegiatan PPL di SMP itu, jadi di sini. Tapi aku main di sini. Sebelumnya gimana sih keadaan Mbak Eva hari ini setelah melakukan kegiatan PPL dan juga ya gimana kabarnya? Hari ini lucu banget ya dia dari kan ya ke sekolah dulu jadi kiranya pemain banget dari kosan dari itu namanya sekitar dia 20 menit terus juga dengan dari sekolah tadi sempat ke sekolah sempat berjalan jadi energinya agak sedikit terus ya. Jadi ketemu dengan siswa yang aktif juga gitu kan. Saya sebenarnya Bu tapi ada sangat-sangat menguras energi ya gitu kan. Jadi hari ini kegiatan PPL ya, kegiatan PPL mengenai ini gitu. Dan dari pagi sampai siang itu Mbak El mengajar ke kelas itu Bu, mengajar ke kelas itu emang ada sekolah tersebut saya sendiri memang ditugaskan dia untuk mengisi atau mengajar untuk siswa kelas 7. Kelas 7 dan kelas 7 kalau mungkin dulu kamu namanya kelas 7. Iya betul Bu. Kebetulan memang dulu kamu dia mulai dari kelas 7 jadi dia mengajar. Memang fase PP atau pada penerima ini memang sangat bisa dikatakan sangat padat dan cukup mudah saya seperti tidak ada di terus langsung dengan pertanyaan bisa. Nah, tapi meskipun ini masih siang nanti ya Mbak, saya ini perhatikan ibu dan dia Mbak ini enak katanya ini memang boleh sampai-sampai terbentuknya lingkaran hitam seperti Mbak kamu. Sebenarnya ada hal yang mengganggu ini sebenarnya membedakan seperti kata Mbak ini. Betul banget ya Bu. Iya benar banget. Mbak Mas jadi cerita Bu ya kalau lagi gini ya Bu. Jadi Bu sebelumnya memang saya ngerasa juga kalau saya akan ini kurang untuk juga. Saya pengalaman juga saya berjalan Bu. Jadi saya sering kursus dulu gitu pengalaman ini mungkin buka juga bukan gitu ya. Juga yang selama seminggu ini lebih mungkin sesi yang saya bisa ibadah itu kayak gimana sehingga bentuknya mata pandangnya iya betul itu juga kayak udah begadang sampai subuh pagi itu harus PPL itu juga masa kayak lalu jalan teman-teman itu banget dulu kan sekitar 20 sampai 20 menit kadang tahu ya iya kadang kayak juga kayak ada males oke jadi semangatnya udah habis ya Maya tapi juga ada bulan ya tapi juga bulannya juga kan memang kayak kondisi juga ya kayak kondisi jalan bulan tuh ya seperti debu ya sama berbeda dengan hujan merasa kayak sampai rumah ya meskipun ada kondisi jalannya seperti itu dari sebenarnya itu sangat menghargai kebukaan dan kejujuran. Nah sesuai kesepakatan kita yang mereka yang kemarinnya juga sudah siap nanti siang hari ini atau sore hari ini ya kita memiliki waktu 30 menit untuk mengobrol santai di ruang konsul ini. Nah kita apapun nanti di depannya yang bakal kita semua
dia udah merasa mulai rasanya masih dia apa studio trading, jadi untuk program trading ini ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Di awal itu saya masih bisa semangat, masih semangatnya untuk di awal ya. Terus juga tapi di bulan makin lama kok kayaknya semangatnya semakin menurun, semakin habis ya, semakin habis, semakin lama semakin habis, terus lagi semakin lama semakin berkelas. Terus kayak pulang dari mata PF setiap hari itu kita jadi orang. Oh itu sih yang baik tidak SMP atau SMK? Tidak SMP. Oke. Jadi kan karena saya pulang jam 1 2 ya. Terus lagi itu kita berdua kayak jarak dari sekolah ke kosan 20 menit. Iya mungkin kita pulang jam 2 jam setengah 3 jam 3 kita kadang harus sampai kosan. Karena kan jalan sendiri kan jauh yang jadi kayak jalannya cuma jauh gitu doang. Apalagi kayak jalannya macet, bisa udah kayak 30 menit sendiri jauh dari kosan kayak proses macet tadi ya. Betul. Jadi kayak tadi udah sampai sekolah menempuh jalan yang panjang juga, jadi makin bikin badan capek, tambah siang hari paling panas, kita ngumpul, terus juga kita mulai juga sampai kosan kita nggak bisa langsung kayak nyantai, luar kan mikir tugas caranya sih ya, karena setiap jam minggunya pasti ada tugas yang harus kita selesaikan. Jadi kayak semua itu jadi menunggu, udah capek, kita nggak ada tugas, ini udah bercampur aduk, terus juga kayak kadang saya juga mengalihkan berlari main sosial, main HP jadi bermain HP, malah lebih memilih main HP kalau kan udah capek dengan semua yang masih kegiatan hari ini, jadi kayak pengen main HP dulu gitu. Oke, jadi penasaran kayak ini karena itu dia berdua itu apa namanya jarak tempuhnya dari kosan ke sekolah iya itu sangat memenuhi komisi KM berjuang intensif selama kurang lebih hampir 5 bulan ya sudah 5 bulan berjalan ya yang mengajar dari pagi sekolah tentang pada PPL di muncul SMP di muncul lalu setelah siangnya harus belajar sendiri di kosan ya masalah di tugas administrasi di LPS PPL beda ya Mas dan PPL itu ada masing-masing kan iya jadi pasti itu di PPL ada tugas dari kuliah awal juga itu tugasnya aja tugas pokoknya kalau dari PPL capek ada tugas lagi jadi mereka capek banget memang situasi siang hari di kosan itu memang kawan membuat kita mencari pelarian ke medsos itu bermain. Nah, karena kita merasakan diri nah ini adalah fase di mana kejenuhan itu lebih tinggi, berada di titik tertinggi yang biasa disebut itu lupa. Nah, nanti kita melakukan uang ke kosan dari tempat dari muncul ada sehari ya jam 1 jam harus membuka laptop di bulan ini dan melihat tahapan tugas PPS yang harus memenuhi emosi atau pikiran apa yang paling sering muncul. Emosi yang paling sering muncul biasanya pasti rasa cemas gitu ya, juga kayak sedih karena kita sendirian bu di kosan kan ada sedihnya, ada kayak kesepiannya pasti ada waktu juga terus juga bu kita makan sebentar lagi kayak ujian gitu ya closing benar ya closing ya sebentar lagi udah mau closing bu kayak lama tinggal 5 hari terus juga ditambah kayak mau uas tapi tugas-tugas itu malah belum banyak yang kita selesaikan dan juga semakin kesini itu sih malah semakin luar biasa gitu ya terus juga kayak kita harus ada tugas video ada juga belum lagi tugas-tugas LX lainnya jadi emang banyak banget itu terus juga saya juga merasa gimana kalau misalnya nggak dikerjain sedangkan dalam
cuma beberapa hari udah mau puas gitu kan. Karena puas bisa terbuka jika semua tugas sudah terselesaikan. Karena sistemnya seperti itu ya. Terus juga gimana nanti kalau misalnya nggak cepat diselesaikan, kalau mau puas juga nggak tahunya nanti kalau misalnya ngumpulnya sedikit mepet, tapi mengalami kalau itu dulu, tapi menjadi sedikit jelek, saya nggak bisa lulus gitu kan. Terus juga kalau merasa kayak ngobrol saya sia-sia dong ngobrol ini, kadang juga saya nggak sempat juga gitu kan, terus juga saya nggak sambil gitu, minder cuma luar biasa pasti. Terus gitu sih yang saya rasakan. Jadi itu nggak ada ini. Nah, ini misalnya emosi. Jadi ketika mereka melakukan PPS unit sekolah, olah mengajar PPL dari pagi sampai siang. Terus sudah ada jalan anoreksi, muncul pikiran aku gagal dan merasa sia-sia menjualkan PPL selama 5 bulan lagi, bakal karena sia-sia. Itu dulu pasal juga. Kalau mikir, saya bisa merasa langsung senang gitu. Terus merasa langsung senang, apalagi kalau bisa menang gitu ya. Dan juga merasa hebat ketika naik level gitu. Terus juga saya ada perasaan kompeten, jadi saya merasa juga tidak saya dapatkan kalau lagi menyusun laporan dulu. Yang menyusun laporan yang menyusunkan. Jadi karena saya belajar itu lebih unik daripada ini. Jadi itu merasakan perasaan yang berbeda ketika bermain game dan ketika menjaga sebuah analisis yang sangat bagus. Saya berhasil mengenali bahwa bermain game itu memberikan rasa percaya diri dan kepuasan sendiri. Sedangkan proses PPG sendiri itu justru memicu rasa cemas dan potensi akan mempotensi diri baik. Perilaku menunda yang dilakukan sebenarnya adalah cara melarikan diri dari rasa tersebut. Nah, menurut Mbak Taylor, apakah pelarian itu membuat atau benar menyelesaikan tugas Mbak yang atau justru semakin berat? Justru malah semakin membuat tugas yang berat ya, dengan beban. Kita mengeluarkan HP, terus juga mengeluarkan PPR, itu jadi tugas diselesaikan, belum terselesaikan tulisannya. Terus juga ada penilaian dosen dengan di sistem. Terus cemas itu malah jadi balik. Jadi kayak tugasnya itu terselesaikan, ada juga notif dari dosen, notif penilaian, jadi makin bikin cemasnya jadi makin meningkat. Jadi merasakan pelarian baik ini malah menambahkan juga malah makin sulit ya. Jadi saya juga makin merasa masa ini jadi kayak kok makin banyak tahu aja gitu gini. Jadi tepat sekali ya, bermain HP itu hanya menunda kecemasan sementara selama beberapa jam saja. Tapi beresiko menghasilkan investasi waktu bakal yang sudah kamu korbankan dalam PPD ini tetap membayarkan kepuasan bakal hanya beberapa jam, tapi merusak waktu yang benar-benar itu benar-benar sangat merugikan. Nah, apalagi mereka sudah berkorban dengan apa jauh dari orang mereka waktu itu saya dari waktu membaca melawan dunia dan terus kamu menyadari dampak buruk ini pada persona sebagai cara profesional. Saya menjadi juga biasanya saya ngasih juga saya ngasih juga kayak saya sadar juga ya, saya merasa apa bersalah mungkin kayak ini awalnya lolos kesempatan kayak gini, ada semua orang tuh bisa dapat loh kesempatan kayak gini dari sekian ribu yang daftar ya tentunya semua daftar, jadi kayak kesempatan sudah gak akan bakal kedua kali ya benar. Kesempatan itu bukan dengan sendiri tapi dibicara belajar aja sih ada yang sebelumnya ada yang disebut pola biasanya yang disebut pola biasaan itu kan kelelahan fisik setelah namun dalam pandangan behaviorist perilaku yang dibentuk itu bisa diubah dan dibentuk kuat. Nah,
saya ini ambil waktu dulu, jadi biar kayak tugas-tugas itu terselesaikan dari tugas KS, terus juga kayak tugas KPR, atau tugas lainnya harus diselesaikan waktu. Berarti perilaku yang sangat menyenangkan, berarti seperti manage waktu, ingin menata ulang waktu mereka dengan benar, terus tidak ingin hidup berbeda atau lama-lama gitu, betul-betul tidak ingin berbeda. Bagus sekali, bagus sekali. Kita juga lagi sama ya. Yang pertama mencicil tugas dan laporan setelah kembali setelah tugas. Nah, yang kedua membatasi jam tidur maksimal pukul 11 agar pada masa saat harus berangkat mengajar ke sekolah itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan bermain game atau dengan kalau bermain sama kalian juga bisa langsung dilakukan ya. Soalnya kayak mungkin untuk jadi dikeluarin bisa lagi dulu. Soalnya biar kayak habis pernah kan masih bisa ada sosmed atau main itu ada membuat relax banget juga sih dulu. Terus juga ini juga kan mungkin tadi saya kurang closingnya dari yang gamenya lama gitu kan, misalnya kayak 5 jam atau 4 jam, jadi saya kurang jadi juga sih. Jadi Mbak Ella ini kuat ya main game 5 sampai 5 jam. Itu sesuatu yang luar biasa sekali ya bermain game. Itu target yang sangat realistis ya, karena dimulai secara bertahap. Jadi fokus kita adalah memindahkan waktu hiburan sesaat dari jam yang lebih, yang dari hiburan sesaatnya ya dari jam ke jam yang lebih sehat, dan membatasi maksimal 1 sampai 1,5 jam. Saya sudah jadi saya pengen kayak lulus dari PTN ini ya, pengen juga lulus dari PTN ini, kayak saya siap dan sangat siap. Intinya yang dimulai awalnya begini itu untuk lulus hasil dan PTN ini dengan terbetik di semua jadi kita tidak hanya memutuskan bermain HP ya, tapi kita juga ingin mengubah cara Mbak menghadapi kesulitan SSD agar tidak langsung kabur ke kelas. Untuk membantu mengontrol perilaku ini secara konsisten, kita akan menggunakan metode bernama kontrol perilaku berbasis pengolahan atau yang bisa disebut self management. Untuk ini seperti apa ya? Kita akan menyusun kesepakatan keputusan di sejumlah lingkungan nanti, melainkan mereka sendiri yang menulis dan merancang jadwal dan memantau hasil yang dipesan setiap. Nah, serta menentukan hadir atau libur atau dukungan bagi mereka sendiri. Ibu hanya berperan sebagai fasilitator yang mengontrol sekolah. Jadi kita bakal kita kasih waktu 1 minggu depan. Ketika Mbak Ella benar-benar bisa mencapai perilaku yang dimiliki dan fokus tinggi, Mbak Ella akan memberikan kata untuk diri Mbak Ella sendiri. Dan ketika benar-benar dan ketika Mbak Ella melanggar kesepakatan atau hukuman apa yang Mbak Ella berikan untuk diri Mbak Ella sendiri. Gimana? Saya setuju. Saya belum merasa kalau tulisannya bisa juga ya. Dulu karena bahasanya kan disesuaikan bahasanya itu dengan kemampuan saya ya. Baik, aktivitas KPR kembali di sekolah biasanya selesai jam 2 lebih 2 ya. Berarti kan kelas itu ya sampai di kosan sekitar jam 2.30 atau jam 3 kurang kan. Jadi dari jam 12 sampai malam. Mari kita bagi waktunya secara mandiri. Mungkin setelah belum tahu ya, siang hari saya bisa istirahat total. Terus kayak makan siang, tidur siang, kan. Terus kalau mandi itu di jam 5 sore. Terus juga kalau saya nanti bisa sekolah sholat maghrib atau bisa buka itu setengah 8 sampai jam 10 saya fokuskan untuk duduk di meja belajar. Terus membuka laptop juga dia mengisi laporan LMS ataupun tugas lainnya. Oke, jadi 2 jam itu yang difokuskan untuk mengajarkan atau mencicil tugas-tugas KPS.
setelah belajar tadi kan jam 10 selesai nih belajar, jadi kayak ada waktu mungkin sejam atau setengah tuh untuk belajar sebagai refreshingnya gitu ya kan. Jadi setelah pernah membaca tugas biar otaknya menjadi relax, mungkin saya kasih waktu sejam rencana pemilih waktu yang seperti apa ya. Tapi mari kita realistiskan dengan konsep itu sendiri nggak ada pengawasan, udah akhirnya lah dan budaya HP itu hasil menggunakannya malah semua orang ini pasti akan merasa bahwa kita lebih berat. Mari kita lakukan yang material lewat teknik belajar PNS atau latihan manual. Anggap ibu adalah bisikan cemas di pikiran Mbak El saat malam hari. Mbak El ini harus melawannya dengan kalimat ini. Mari kita coba simulasi sebentar. Kamu sudah hampir 5 bulan, sudah hampir selesai untuk satu semester ini. Terus juga kamu juga kok ya dari orang tua, merantau, terus juga tinggal sendirian di kosan, dan juga bisa sama sama ini. Juga untuk PK ini dan rasa waktunya sudah hampir selesai. Supaya kita menjadi seorang guru profesional dengan JDR itu sudah hampir bisa kamu dapatkan. Kalau menyerah itu sangat membuat perjuangan pikirkan untuk resiko kebutuhan tua atau kamu menyerah atau kamu menolak, kamu bisa beralih ke ini. Jika kamu menyerah itu kamu bisa menghancurkan perjuangan kamu yang sudah selesai. Kalau untuk laporan KPR dengan KPS itu yang berat, tapi kamu masih bisa menyusunnya sedikit demi sedikit dan bisa menyelesaikannya secara tepat. Terus juga kamu bisa melakukan jauh-jauh kan, buka laptopmu, terus juga yang tadi bahwasanya kamu harus menuntaskan ini demi masa depanmu. Kamu punya jadwal waktu main HP hanya jam 10 sampai jam 11 dulu. Setelah itu kamu bisa mencicil tugas-tugas ini. Itu sangat bagus ya. Kalimat pembelaan kita kuat karena mengingatkan pada menjadi seorang guru profesional. Namun kita memberikan ruang untuk hiburan dan yang tepat. Nanti kalau sudah ditentukan 90% atau berjalan saya juga sepertinya kalau mereka sendirian baru juga, jadi bikin menambah saya juga kalau di semangat tadi dari sekarang mari kita atur sekuensi mandiri atau self-rental semua. Perjanjian ini kita uji coba selama 1 minggu ke depan. Oke, jika berhasil menempati secara konsisten reward apa yang akan berkembang untuk dibayar sendiri. Mungkin tidak disebutkan karena saya hobi sama jalan-jalan mungkin saya belum memberikan juga, jadi saya lupa jalan-jalan ya kalau bisa sendiri. Nah, itu hadiah yang sangat bagus untuk kesehatan mental yang disebut orang orang ya. Nah, sekaligus mahasiswa PPP. Nah, sebaliknya nih, jika mereka melanggar cara uang seperti ini, punishment apa atau hukuman apa yang akan mereka berikan? Mungkin saya berikan dari saya
apa tidak membolehkan diri saya menonton film kebetulan yang sibuk waktu jadi seharian biasanya saya pasti nonton film. Jadi pada sebenarnya saya tidak boleh menonton film yang sedang saya tonton atau sedang saya sukai misalnya film. Kalau film yang sangat pedas ya. Mari kita buatkan kesepakatan ini menambah kontak sama orang yang jadi di sini ibu punya kertas. Nah, kertas ini akan dituliskan sendiri apa dan waktu apa yang nanti mbak sudah